Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, amanginang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita bersama semua, amanginang ya. Tetap semangat, beri pelayanan yang terbaik, jangan lupa mendoakan anak-anak sekolah minggu. Take care, jaga kesehatannya, amanginang ya. Dan mari tetap setia sermon, sesibuk apapun profesi aktivitas kita. Minggu 6 Juli 2025, Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian firman Tuhan. Amanginang, singkat ya, ini kisah antara Paulus dan Barnabas yang mana mereka ada perselisihan karena satu orang yang disebut juga Markus, namanya Yohanes, tapi bukan Yohanes murid Yesus ya. Amanginang, jangan salah nanti untuk menjelaskan kepada anak sekolah minggu kita. Nah, dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang pertama, Manginang, jangan jadi sumber perselisihan di antara teman-temannya. Yang kedua, jangan ada pertengkaran, perselisihan di antara anak-anak sekolah minggu kita itu. Ya, kita tahulah ya kan, namanya sifat manusia, walaupun masih kecil, tetapi pertengkaran, perselisihan itu sudah bisa terjadi di dunia anak-anak. Nah, tadi yang pertama, jangan menjadi sumber permasalahan perselisihan. Ya, jadi kita mau mengajak anak sekolah minggu kita itu supaya tetap menjadi anak baik, tetap menjadi pembawa damai, ya, tetap menjadi orang yang dirindukan dalam persekutuan, perkumpulan mereka. Janganlah jadi sumber masalah, ya. Misalnya anak-anak ini datang bergabung dengan teman-temannya bermain, tetapi malah meributi, kan begitu. Bisa-bisa saja menginang anak-anak mau mengganggu temannya yang sedang belajar mungkin ya, bekerja kelompok, ya jadi ribut, mengganggu. Ujungnya tidak konsen belajar, kan begitu. Ini dalam dunia anak-anak, kehidupan anak-anak kita. Janganlah jadi sumber masalah, pertengkaran, perselisihan, sumber keributan di antara teman-temannya. Tetap harus menjadi pembawa damai. Karena di sini jelas bahwa Yohanes yang disebut Markus itu, kenapa Paulus tidak mau? Karena memang Yohanes yang disebut Markus itu tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka pada masa pelayanan itu, dan si Yohanes yang disebut Markus ini meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Ya kan begitu. Nah, jadi kita tekankan anak kita tetap menjadi tetap menjadi pembawa damai, tetap menjadi sosok yang dirindukan di antara teman-temannya. Nah, yang kedua, janganlah
ada kiranya perselisihan, pertengkaran di antara anak-anak kita itu. Ya, jangan sampai. Nah, di sini memang dikatakan menimbulkan perselisihan yang tajam. Nah, perselisihan, ada perbedaan pemahaman, beradu pendapat yang sangat tajam di antara Paulus dan Barnabas, kan begitu. Ya, nah, di sini memang hanya perselisihan yang tajam. Tapi di sini ya, supaya jangan salah menjelaskan, di sini tidak dikatakan mereka jadi bertengkar hebat, nah, gitu kan? Merberai ini, kayak merberai dan masyatoan misalnya kan, pukul-pukulan, nah bukan, tidak. Namanya berselisih paham kan, miscommunication. Ya karena jelas Paulus memberikan fakta bahwa Yohanes dan yang disebut Markus ini meninggalkan mereka di Pamfilia, tidak mau turut bersama-sama dengan mereka. Nah, Barnabas ingin supaya dia juga ikut, nah, kan begitu. Inilah perselisihan itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu antara temannya, antara sahabatnya ya berselisih paham, bertengkar, merbadai, ya kan, mertubuk misalnya, ya. Kalau di kampung-kampung bisa saja kita lihat itu merbadai kan, mertubuk, nenei, merbadai, wah pokoknya sampai merguna. Jadi mengenang anak-anak Tuhan harus tetap menjadi sosok yang membawa kedamaian, membawa perdamaian, sosok yang sangat dirindukan, dan juga jangan sampai ada perselisihan. Ya, kita orang yang percaya kepada Kristus harus tetaplah damai, hidup rukun, ya, akur satu sama lain. Nah, demikian kedua hal yang boleh kami tekankan untuk kita khotbahkan, ya. Jelaskan, improvisasilah di pelayanan kita masing-masing sesuai dengan sumber daya anak-anak sekolah minggu kita. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu, agenda sekolah minggu, buku ende, Alkitab, alat peraga lainnya. Dan jangan lupa, kita sudah masuk bulan 7. Sebentar lagi kita akan memasuki persiapan-persiapan perayaan-perayaan iman kita untuk bulan Desember akhir tahun, ya. Salam Sudidesis, God bless you non-stop.